Mari kita berdiri. Kita memulai ibadah ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kami tahu kalau kami bisa datang beribadah kepada Tuhan, itu hanya karena pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Kami saat ini mohon ampun kepada Tuhan kalau kami datang bukan karena kami sungguh rindu untuk datang kepada Tuhan. Ampuni kalau kami menganggap diri kami pantas untuk datang kepada Tuhan dan kami cukup rajin kami untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengampuni kami, melayakkan setiap kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kami tahu kami datang kepada Tuhan yang besar kasih karunia-Nya. Dan maka dari itu kami dengan rendah hati kami datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan saja. Kami persembahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Biarlah nama Tuhan dijunjung tinggi dan biarlah Tuhan saja yang bertahta atas puji-pujian kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur kita datang kepada Allah yang besar kasih karunia-Nya. Maka dari itu saudara, mari saat ini kita mau mengikrarkan pengakuan kita bersama dengan seluruh orang percaya yang ada di segala zaman, tempat, dan keadaan. Kita mau mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli dengan menyatakannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, memuji sebab Kaulah Raja di atas segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Oh tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Hanya Engkau Raja, hanya Kau
berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa diengkau dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Selain Kau tiada yang lain Tuhan, sebab Kau Allah yang satu-satunya kami percaya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Tiada yang lain Tuhan. Sekalipun
Selain Engkau tiada yang kami ingini Tuhan, sebab hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan dalam setiap nafas kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Oh, datang Juru Selamat, berkatilah. Ini kami Tuhan, datang dengan segenap hati kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Oh, datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap langkahku ku perlukan. Di setiap nafasku ku perlukan. Gunung di lembah ku perlukan. Yesus, Kau yang ku perlu. Setiap langkahku ku perlukan. Di setiap nafasku ku perlukan. Di gunung di lembah ku perlukan. Yesus, Kau yang ku perlu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang, ku datang Juru Selamat, ku datang Juru Selamat, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap langkahku ku perlukan. Di setiap nafasku ku perlukan. Di gunung di lembah ku perlukan.
aku, ku perlu Kau. Di setiap nafasku, ku perlu Kau. Di gunung, di lembah, ku perlu Kau. Yesus, Kau yang ku perlu. Yesus, Kau yang ku perlu. Bersyukur kalau hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan tadi, memang kita perlu Tuhan setiap waktu. Biarlah saat ini juga kita menyatakan hal itu, mohon Tuhan berbicara kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami tahu kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami, karena kami ini adalah orang-orang yang lemah. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih menyatakan firman-Mu kepada setiap kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang hidup itu boleh mengkoreksi setiap kami, menegur kami kalau kami ada hal-hal yang tidak berkenan. Karena kami rindu hari demi hari kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami termasuk kepada hamba-Mu yang menyampaikannya. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-42 ayat 18 sampai 25. Tapi dalam pembacaan ini saya hanya akan bacakan dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 saja. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhan-Ku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada saat bulan Mei lalu kita tahu bahwa pemerintah memberikan larangan mudik untuk mengatasi penyebaran COVID semakin luas. Tentu bagi kita kalau kita berpikir dengan baik, hal tersebut tentu adalah hal yang positif, membatasi penyebaran COVID. Namun faktanya ada sebagian orang yang mengalami penyekatan itu justru malah marah-marah. Sebagian kecil rakyat merasa pemerintah itu hanya membuat sulit dengan adanya peraturan. Dan mereka malah balik marah kepada aparat keamanan. Mari kita saksikan cuplikan videonya sebagai berikut. Makian kasar pada petugas pos penyekatan juga terjadi di pos penyekatan wilayah perbatasan Sukabumi dari Bogor. Video ini juga viral di media sosial karena makian sang ibu ini pada petugas. Aturannya, ya? Ya, silakan. Oh, kok ngomong kasar? Mereka akhirnya diputar balik karena kendaraan mereka berplat luar kota dan juga adanya batasan kunjungan tempat wisata yang berada di Kabupaten Sukabumi. Perbuatan orang-orang ini jangan sampai ditiru ya pemirsa ya, karena aturan sejatinya dibuat untuk menjaga ketertiban, terlebih di masa pandemi saat ini. Ya saudara, memang dunia ini sudah terbalik. Tidak jarang orang yang sebenarnya salah malah justru merasa diri benar. Dan seperti yang kita lihat tadi, orang yang salah malah lebih galak daripada orang yang menyatakan kebenaran begitu, orang sebagai aparat keamanan. Saya lucu ya waktu lagi lihat-lihat berita ini, saya melihat komen netizen gitu, mereka bilang, lihat nih katanya bentar lagi pasti akan muncul video di mana orang akan minta maaf sambil nangis-nangis. Betul, kemudian gak lama 1-2 hari kemudian muncullah video tersebut, ada orang yang minta maaf gitu kepada aparat keamanan karena telah melakukan hal tersebut. Saudara, mungkin bagi kita yang melihat video ini ikutan kesel atau mungkin ada yang geli juga, tertawa, ampun deh ya, ini orang malah nggak peka begitu, mereka malah marah-marah balik nyalahin orang lain. Namun kondisi ini juga sebenarnya bisa terjadi kepada kita. Nah, kita sebagai umat Tuhan juga bisa jadi orang yang tidak peka terhadap teguran Tuhan, baik lewat firman Tuhan atau pendisiplinan yang Tuhan berikan. Malah bisa jadi kita juga mempersalahkan Tuhan akan keadaan yang kita alami akibat dosa yang kita lakukan sendiri. Sebagai contoh, ada seseorang yang
bukan hobi mungkin ya, itu perbuatan buruknya adalah merokok gitu. Sehari-hari dia merokok dengan banyak, kemudian tidak disangka dia terkena penyakit paru-paru. Udah terkena penyakit paru-paru, dia malah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan kasih penyakit paru-paru ini kepada saya? Padahal udah jelas karena dia merokok banyak. Nah, kemudian ada lagi orang yang mungkin suka membohong. Kebiasaannya itu adalah berbohong. Nah, bohong yang satu tentu akan dilanjutkan dengan bohong yang lain. Nah, pada saat dia mengalami konsekuensi, ada orang tahu, oh ini orang tukang bohong, dan akhirnya tidak ada orang yang mau menemani, tidak punya teman, kemudian dia malah menyalahkan orang lain, dan juga bisa jadi malah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan membiarkan saya sendiri dan gak punya teman? Nah, saudara, itulah contoh orang yang tidak memiliki sensible manner, atau dengan kata lain orang yang tidak peka. Perikop yang kita baca tadi juga berbicara tentang umat Allah yang tidak peka akan peringatan Tuhan. Tidak peka yang dimaksud dalam perikop ini adalah seperti ayat yang ke-20. Nah, di mana di ayat tersebut dikatakan melihat tapi tidak memperhatikan, memasang telinga tapi tidak mendengar. Dengan lebih jelas di ayat 24 sampai dengan ayat 25, firman Tuhan mengatakan demikian. Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling. Tetapi ia tidak menginsafinya. Dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Saudara, hal ini menunjukkan betapa bebalnya hati umat Allah. Umat Allah tidak peka akan peringatan Tuhan yang disampaikan lewat firman Tuhan dan juga pendisiplinan yang Tuhan berikan melalui pembuangan kepada bangsa asing. Maka dari itu di awal perikop ini Tuhan sendiri menegur keras bangsa Israel. Tuhan berkata 3 kali, orang Israel dikatakan sebagai orang yang tuli dan juga orang yang buta. Tentu maksud buta dan tuli ini bukanlah buta dan tuli secara fisik, namun buta dan tuli secara rohani. Mereka buta dari apa? Dari tujuan hidup mereka yang seharusnya memuliakan Tuhan. Dan mereka tuli dari firman Tuhan yang mereka dengar. Mendengar banyak tapi tidak mentaati. Ditegur banyak tapi tidak bertobat. Saudara, tentu kita tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan yang sangat dikasihi oleh Allah. Bagaimana tidak, bangsa Israel adalah bangsa yang dikhususkan. Disebut umat yang kudus karena arti harafiah dari kudus adalah dipisahkan. Dia dipisahkan dengan perlakuan khusus dari Allah sendiri. Dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dituntun ke tanah perjanjian. Bahkan di tanah perjanjian itu juga Tuhan memberikan Taurat, hukumnya yang sempurna. Maka dari itu seharusnya hukum Taurat ini menjadi tuntunan hidup, menjadi contoh. Mereka harusnya menjadi contoh bagaimana para agen Allah ini hidup dengan damai sejahtera, hidup dengan bahagia di dalam Taurat. Namun ternyata mereka malah gagal. Yang pertama, mereka bukannya jadi hamba Allah yang menceritakan tentang siapa Allah dan bagaimana perbuatannya yang besar. Justru mereka malah membentuk Allah-Allah dari patung tuangan dan menyembah Allah-Allah yang mereka kehendaki. Kedua, mereka juga bukannya menjadi contoh bagaimana hidup indah dan merdeka di bawah Taurat. Justru mereka malah memilih untuk hidup terkungkung di bawah dosa. Mereka tahu tentang Taurat, tahu apa yang Tuhan inginkan, tetapi justru mereka malah melakukan kekejian di hadapan Allah. Bahkan pada saat Tuhan memberikan pendisiplinan dengan membuang umat Allah tersebut, Israel malah menyalahkan Tuhan dan mereka berkata, Tuhan, mengapa Tuhan tidak memperhatikan kami, mengabaikan kesusahan kami? Bukankah hal tersebut keterlaluan, saudara? Hal ini menunjukkan Israel bukan menjadi umat yang peka, justru mereka menjadi umat Tuhan yang pekak. Saudara, peka dan pekak hanya beda 1 huruf, tetapi memiliki makna yang sangat berbeda. Peka berarti mudah merasa, memiliki indera yang tajam, sensitif. Namun pekak menunjukkan gangguan pada indera pendengaran, telinga yang tertutup, atau dengan kata lain, tuli. Pertanyaannya, sudahkah kita jadi anak Tuhan yang peka, atau justru kita jadi anak Tuhan yang pekak?
terhadap teguran Tuhan? Adakah pembacaan firman Tuhan melalui saat teduh atau firman yang disampaikan dalam cross, ibadah-ibadah berbicara kepada saudara dan saudara berkata, "Ya Tuhan, ubahlah saya seperti yang Kau mau." Dan lebih jauh daripada itu, saudara, saya tidak tahu berapa lama saudara jadi orang Kristen, berapa banyak firman yang saudara dengar, atau bahkan mungkin sebagian kita yang sebagai pemimpin cross, sebagai cross leader, ataupun saya sebagai hamba Tuhan, sudah berapa banyak firman yang telah kita ajarkan, kita sampaikan kepada orang lain. Jika kita hanya jadi pendengar saja, pengajar yang setia, namun tidak menjadi pelaku yang setia, celakalah kita. Sebab sebenarnya kita juga adalah bagian dari orang-orang yang buta dan tuli secara rohani. Hanya tahu dan tidak melakukan. Dan lebih parahnya di dalam pikiran kita yang sudah jatuh di dalam dosa ini, kita merasa diri kita baik-baik saja. Bahkan kita dapat menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan bahkan menyalahkan Tuhan di dalam teguran atau pendisiplinan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita melihat betapa mengerikannya dosa, dan dengan kekuatan sendiri tentu kita tidak dapat menolong diri kita. Umat Allah jelas telah gagal menjadi hamba Allah yang peka terhadap firman, dan umat Allah pun telah gagal untuk menjadi utusan Allah yang seharusnya menceritakan kepada seluruh bangsa siapa sebenarnya Allah, Raja yang adil dan sekaligus Raja yang penuh kasih. Maka dari itu, karena kegagalan kita untuk melakukan hal tersebut, Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri harus datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Melalui kedatangan Kristus ke dunia dalam rupa hamba yang menderita dan bahkan mati di kayu salib, itulah gambaran tentang Allah sebagai Raja yang adil sekaligus kasih dinyatakan dengan jelas, dengan sangat jelas kepada setiap kita. Allah tidak dapat membiarkan dosa, namun karena kasih-Nya, kesalahan yang seharusnya ditanggung oleh kita, ditanggung oleh Allah. Saudara, kematian Kristus itulah yang membawa kehidupan kepada setiap kita. Pada saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita dilahirkan kembali. Arah tujuan kita yang tadinya berbelok kepada dosa, dibalikan, akhirnya mata kita dapat tertuju kepada Allah. Dan kembali kita hidup dengan tujuan yang telah ditetapkan bagi kita, yaitu memuliakan Dia dan menikmati Allah sepenuhnya. Sepertinya sulit bukan jika mengingat ketidakpekaan yang kita miliki. Namun berita baiknya firman Tuhan di dalam Yehezkiel berkata, Tuhan memberikan hati yang baru. Hati yang tadinya buta dan tuli menjadi hati yang taat. Hati yang mau melihat kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya. Pada saat kita lahir baru, Roh Kudus juga tinggal di dalam hati kita, mengingatkan kita, menegur kita, membentuk hati kita agar hari demi hari kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Memuliakan Allah dan menikmati Dia sepenuhnya. Saudara, saya selalu merasa terberkati dengan kisah Fanny Crosby, seorang penulis syair hymn yang sangat terkenal. Meskipun sudah 100 tahun yang lalu dia hidup, namun liriknya tetap dinyanyikan sampai dengan saat ini. Jika dengar liriknya, kita tahu dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman ia bersama dengan Tuhan, ia tuangkan lewat lirik-lirik. Dengan di balik liriknya yang indah, siapa yang duga kalau sebenarnya mungkin sebagian orang dari kita akan menyangka dia tidak memiliki hidup yang indah karena dia buta sejak masih kecil. Namun saya dapat mengatakan kehidupan spiritualnya bersama dengan Tuhan sangatlah indah. Mata boleh buta secara fisik, tetapi hal tersebut tidak membuatnya buta secara rohani. Bahkan Fanny pernah berkata demikian, jika aku mempunyai sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah juru selamatku. Ia juga berkata kebutaan fisik ini adalah anugerah, karena dia tidak dapat melihat hal-hal indah yang mengalihkan pandangannya dari Yesus Kristus yang ia kasihi. Dengan kata lain, saudara, dia berkata tidak apa-apa buta secara fisik, yang penting tidak buta secara rohani. Mata yang terus tertuju kepada Tuhan. Saudara, bahkan kebutaannya secara fisik tidak menghalangi Fanny Crosby untuk membaca Alkitab. Ia setiap hari membaca Alkitab dalam huruf Braille, bahkan ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang ia hafal.
Dan ayat-ayat itulah yang menjadi inspirasinya dalam menulis syair-syair pujian him. Maka dari itu seorang penulis biografi Fanny Crosby menuliskan judul bukunya dengan tulisan Her Heart Can See. Her Heart Can See. Tidak heran penulis buku tersebut menuliskan judul demikian, karena lewat pujiannya ia menggambarkan Allah dengan sangat indah, lebih jelas daripada mungkin sebagian kita orang-orang yang bisa melihat secara fisik. Dan Fanny juga mengisahkan dengan tulus pengalamannya bersama dengan Allah. Fanny mengatakan di dalam syairnya, apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Di liriknya yang lain dia juga berkata, aku mau dekat dengan Tuhan. Sepanjang umur hidupku, aku mau dekat dengan Tuhan. Dan di sebuah lagunya yang sangat terkenal dia juga mengatakan, Blessed assurance, Jesus is mine. Ya, jaminan yang mulia, asalkan Yesus adalah milikku. Itu cukup dan ku berbahagia. Maka dari itu aku menyanyikan pujian ini. Saudara, di dalam anugerah Tuhan, Fanny Crosby telah menjadi seorang hamba Allah yang setia. Ia merasakan betul anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan melalui hidupnya kita dapat melihat bagaimana ia menikmati Allah, bergaul dekat dengan Tuhan Yesus kekasih hatinya. Dan melalui liriknya yang tercatat ada sekitar 9.000, kita tahu bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang ia lakukan. Saudara, pertanyaan refleksi bagi setiap kita pada pagi hari ini. Yang pertama, adakah mata hati kita sungguh tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya? Dan yang kedua, apakah kita sungguh peka akan teguran Tuhan atau justru kita malah pekak kepada tegurannya? Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita baca setiap hari, juga perenungan firman Tuhan yang kita dengar di doa fajar, di doa Peniel, di cross, di setiap hari Minggu menjadi sarana di mana kita mempertajam pendengaran kita. Hari demi hari memiliki sensible manner, peka akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Pekak pada firman membawa kita hidup jauh dari Allah. Namun peka akan firman membawa kita hidup indah bersama Allah dan memuliakan Dia. Mohon anugerah Tuhan kita dapat memiliki sensible manner akan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan. Kami tahu kami ini manusia yang lemah, manusia yang seringkali gagal untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah merasakan begitu banyaknya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi seringkali kami menjadi orang-orang yang pekak, bukan orang-orang yang peka. Kami buta secara rohani, kami tuli secara rohani. Kami tahu sebenarnya kami harus berbuat apa, tetapi kami tidak melakukannya. Kami mendengar sangat banyak, tetapi kami tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Maka dari itu saat ini kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengampuni setiap kami. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami mohon memberikan kepada kami teguran, memberikan kepada kami pedoman untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak muda yang bergumul di dalam dosa. Mungkin ada dosa-dosa favorit yang masih seringkali kami lakukan. Tuhan, biarlah Tuhan beranugerah dan kami boleh sungguh hidup hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Untuk kami juga yang saat ini di dalam masa persiapan ujian akhir semester, Tuhan juga kiranya yang memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, kerajinan. Biarlah melalui studi kami nama Tuhan juga dimuliakan. Untuk kami yang saat ini juga sedang bergumul di dalam keluarga, mungkin ada relasi yang renggang. Untuk sebagian kami juga di dalam masa pernikahan kami di awal-awal, biarlah Tuhan juga yang memberikan kepada kami juga hati yang boleh saling mengasihi. Kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah setiap kami Tuhan, kami hanya bergantung kepada anugerah Tuhan saja. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saya undang setiap kita untuk berdiri.
Doksologi, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya.